Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Regita Mayutami. Saya mahasiswi Universitas Trunojoyo Madura, pendidikan IPA kelas 6A. Baik, sebelum memulai pembelajaran kali ini, silakan berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya saya telah mengirimkan absen kepada ketua kelas. Silakan di-share kepada teman-temannya untuk mengabsen. Silakan tinggal mencentang sebagai tanda bahwa kalian mengikuti pembelajaran kali ini. Selanjutnya saya akan menayangkan suatu video. Video ini menjelaskan tentang kondisi dari air terjun Toroan, yaitu air terjun yang terdapat di Kabupaten Sampang, yaitu di Kecamatan Ketapang, tepatnya di Ketapang Timur. Kita akan membahas bagaimana sih gerak pada air terjun tersebut. Silakan disimak baik-baik video berikut. Pams, kita ke wisata air terjun Toroan yuk. Cocok deh buat tempat bermain air di tengah teriknya Pulau Madura. Air terjun Toroan Sampang adalah satu-satunya air terjun yang berada di Pulau Madura. Tingginya 20 meter. Lokasinya berdampingan dengan pantai. Pams, sumber airnya berasal dari aliran Sungai Payung yang berada di Kecamatan Timur, Kota Sampang. Tepat di lokasi air terjun terdapat batu-batuan yang unik dan pasir putih di sepanjang bibir pantainya. Perpaduan yang sangat menakjubkan ya. Apalagi airnya juga seger banget. Adem, bikin betah. Kolam air terjun Toroan dalamnya sekitar 5 meter, Pams. Kalau kalian nggak bisa berenang, lebih baik jangan nekat ya. Bisa bahaya tuh. Main-main di air pinggiran kolamnya aja ya. Seru juga kok. Wah, menjelang sore banyak yang datang tuh. Selain main air, mereka nungguin sunset alias matahari terbenam. Apalagi coba kalau bukan foto-foto, Fams. Katanya nih, Fams, di balik air terjun Toroan ini ada sebuah kisah sepasang suami istri. Tadinya mereka hidup bahagia, namun suatu ketika terjadi perselingkuhan. Puncak dari percecokan ini, keduanya saling mengucap sumpah di hadapan banyak orang. Sang istri bersumpah jika memang ia bersalah, makamnya akan hanyut terbawa air. Ketika sang istri wafat dan dikuburkan di tengah sungai sesuai permintaannya, keajaiban pun terjadi. Aliran sungai seolah-olah menghindari makamnya, membelah menjadi dua aliran menuju laut dan membentuk air terjun yang diberi nama Toroan. Berasal dari kata Toroan dalam bahasa Madura yang berarti turun. Keberadaan makam pasangan suami istri ini hingga kini masih dikeramatkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan air terjun Toroan yang mempesona. Bagaimana sudah menonton video yang sudah saya tayangkan tadi? Sekarang saya ingin bertanya, kira-kira kemana air itu mengalir? Lantas, kenapa air itu mengalirnya selalu ke arah itu saja? Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, kira-kira konsep IPA apa saja yang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut? Pertanyaan berikutnya, kira-kira bagaimana pengaruh gaya gravitasi terhadap gerak benda? Pertanyaan yang terakhir, mengapa Anda menjawab seperti itu? Kira-kira alasannya apa? Baik, tujuan dari pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang penerapan GLBB, yaitu di mana GLBB itu dibagi menjadi dua, yaitu GLBB vertikal dan GLBB horizontal. Yang kita bahas adalah GLBB vertikal. Jadi untuk GLBB vertikal itu benda apabila digerakkan ke arah vertikal, maka akan dipengaruhi oleh salah satu gaya, yaitu namanya gaya gravitasi bumi. Apa itu gaya gravitasi bumi? Gaya gravitasi bumi gaya yang menyebabkan tarikan atau dorongan yang selalu mengarah ke pusat bumi. Pada gerak vertikal, jika kita menggerakkan benda ke atas, maka nanti gaya gravitasi akan menarik benda tersebut ke arah bawah, yaitu ke arah pusat bumi. Selanjutnya silakan, seperti pertemuan sebelumnya, silakan bergabung bersama kelompoknya masing-masing, di mana setiap kelompok terdiri dari 5 orang. Seperti yang sudah saya bagi pada pertemuan sebelumnya. Silakan setiap kelompok membuat prediksi dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya paparkan tadi, yaitu mengenai air terjun Toroan.
Silakan didiskusikan kira-kira prediksi kalian itu apa saja. Silakan ditulis atau enggak diketik, dikumpulkan ke email saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gerak vertikal. Gerak vertikal atau GLBB vertikal itu dibagi menjadi 3, yaitu GVA atau gerak vertikal ke atas, GVB gerak vertikal ke bawah, dan GJB gerak jatuh bebas. Baik, silakan dibuka bukunya. Saya akan menjelaskan tentang gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas adalah gerak benda yang arahnya ke atas. Apabila kita melempar benda ke atas, kemudian jatuh ke bawah, di situ kita melempar dengan kecepatan awal tertentu. Dan G itu bernilai negatif. Kenapa? Karena melawan arah gravitasi bumi. Rumus persamaannya gerak vertikal ke atas. Yang pertama, VT sama dengan V0 min GT. Rumus yang kedua yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Yang ketiga yaitu H sama dengan V0 kali T min setengah GT kuadrat. Kenapa G bernilai negatif? Karena percepatannya itu mengarah ke atas, sedangkan gravitasi bumi selalu menuju ke bawah, yaitu menuju ke pusat bumi, sehingga G bernilai negatif. Dan S pada GLBB diubah menjadi H, yaitu ketinggian benda. Saat di puncak, posisi puncak, V bernilai 0. Selanjutnya, gerak yang selanjutnya yaitu gerak vertikal ke bawah. Apa sih gerak vertikal ke bawah? Gerak vertikal ke bawah yaitu misalkan kita melempar bola pingpong ke bawah dengan kecepatan tertentu. Nah, itu disebut dengan gerak vertikal ke bawah. Rumus persamaannya, yang pertama, karena arahnya ke bawah, yaitu searah dengan gravitasi bumi, maka nilai G bernilai positif, yaitu VT sama dengan V0 plus GT. Yang kedua, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Yang ketiga, H sama dengan V0 kali T plus setengah GT kuadrat. Selanjutnya, untuk yang terakhir yaitu gerak jatuh bebas. Apa sih perbedaannya gerak jatuh bebas dari kedua gerak yang tadi? Gerak jatuh bebas adalah gerak yang arahnya ke bawah tetapi tanpa kecepatan awal. Artinya di sini gerak yang terjadi secara spontan, tidak mengalami kecepatan awal. Karena arahnya ke bawah sama dengan GJB tadi, maka G-nya searah dengan gerak benda, yaitu G bernilai positif, dipercepat. Sedangkan untuk V0-nya bernilai 0. Sehingga rumus persamaannya menjadi VT sama dengan GT. Yang kedua, VT kuadrat sama dengan 2GH. Yang ketiga, H sama dengan setengah GT kuadrat. Untuk contoh penerapannya dari GJB ini atau gerak jatuh bebas ini adalah buah yang jatuh dari pohonnya. Buah yang jatuh dari pohonnya dan daun yang berguguran, jatuh berguguran, itu jatuh tanpa kecepatan awal, yaitu tidak disengaja. Baik, selanjutnya jika sudah paham, saya telah mengirimkan LKS kepada ketua kelas. Silahkan nanti bisa di-share ke teman-temannya sesuai dengan kelompoknya. Silakan berkelompok dan berdiskusi. Silakan yang pertama dipersiapkan alat dan bahannya yang sudah tertera pada LKS. Selanjutnya lakukan eksperimen sesuai dengan panduan di LKS kalian. Setelah itu catat hasil pengamatan kalian. Setelah itu diskusikan dengan teman sekelompok kalian, lalu dikumpulkan. Baik, jika sudah melakukan eksperimen, silakan dikumpulkan ke saya dan kita akan membandingkan hasil pengamatan kalian dengan prediksi awal kalian tadi. Yaitu jika hasil prediksinya dan hasil pengamatannya sama, maka kalian sudah memahami tentang materi kali ini. Selanjutnya jika salah, saya akan membenarkannya. Saya akan menyimpulkan dari hasil pengamatan kalian, maka
Gravitasi bumi dapat menyebabkan pergerakan benda, yaitu terutama pada penerapan GLBB vertikal, di mana benda yang awalnya mengarah ke atas akan selalu menuju ke pusat bumi. Hal ini seperti pada GJB, GVA, dan GVB. Jadi gravitasi bumi ini akan selalu mengarahkan benda menuju ke pusat bumi. Selanjutnya, saya akan membuka satu sesi pertanyaan di mana terdiri dari 3 orang penanya. Silakan bertanya di kolom komentar. 3 penanya tercepat akan saya jawab. Selanjutnya saya akan menyimpulkan. Jadi pada pembelajaran kali ini kesimpulannya adalah gerak yang terjadi pada air terjun Toroan di Kecamatan Ketapang ini menunjukkan salah satu contoh gerak vertikal benda penerapan dari GLBB vertikal, yaitu gerak jatuh bebas, di mana gerak tersebut, gerak air pada air terjun Toroan itu selalu mengarah ke bawah, yaitu menuju ke pusat bumi, karena di situ terdapat tarikan dari gravitasi bumi. Baik, saya akan memberikan kuis yang linknya sudah saya kirimkan kepada ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk share ke teman-temannya. Jadi kuis ini merupakan berupa soal penerapan dari rumus persamaan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dan juga kalian membuat tabel perbedaan antara ketiga gerak vertikal tadi, yaitu perbedaan dari GVA, GVB, dan GJB. Baik, saya akhiri pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Saya akhiri pertemuan kali ini. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat bagi semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.